Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH. Pada video kali ini membahas tentang bab 1, yaitu percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi di dalam KUHP hanya ada batasan-batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja yang seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Selanjutnya yaitu pasal 53 menyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendak sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi 1/3 jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, maka yang dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan bagi percobaan adalah semua dengan kejahatan selesai. Pasal 54 menyatakan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Selanjutnya yaitu berdasarkan kedua hal tersebut, maka yang dikenakan sanksi pidana untuk tindak percobaan adalah hanya untuk tindak pidana berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang disebut dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat yang jahat, dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya tidak beres atau belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku sendiri. Selanjutnya, sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya seseorang. Yang kedua yaitu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Yang selanjutnya yaitu dasar patut dipidananya percobaan. Karena satu, teori subjektif menyatakan teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak seseorang yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hemel. 2, yaitu teori objektif menyatakan bahwa dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya yaitu Duinsti. Yang kedua yaitu teori objektif material, yaitu yang menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simons. Yang ketiga yaitu ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Yang pertama ada niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa dilihat secara nyata. Namun niat ini dapat dilihat setelah adanya permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Yang kedua yaitu permulaan pelaksanaan, maka yang kedua ini dapat terlihat secara jelas dari mata kita. Berbeda dengan yang tadi niat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena hak kehendak sendiri. Yang pertama karena adanya penghalang fisik. Yang kedua akan adanya penghalang fisik. Yang ketiga yaitu adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Selanjutnya yaitu tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Ada yang pertama, pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan tersebut
yang diperlakukan untuk delik yang bersangkutan. Yang kedua, tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan tersebut dilaksanakan sudah selesai, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akan mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, yaitu orang yang memberikan racun kepada minuman korban, tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun tersebut sehingga korban tidak jadi meninggal. Selanjutnya, alasan MVT menyantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar seseorang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan menjadi usaha pencegahan preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya tersebut. Atas dasar alasan tersebut, ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, yang kedua yaitu alasan pemaaf, yang ketiga alasan penghapus penuntutan. Selanjutnya membahas tentang percobaan mampu tidak mampu. Percobaan tidak mampu apabila perbuatan pelaksanaan dilakukan tetapi delik yang dituju itu tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut UU tidak timbul. Yang kedua yaitu tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahaya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat bahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut MVT, tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan munculnya delik atau tindak pidana. Contohnya, meracun dengan air kelapa muda. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik menyebabkan munculnya delik. Dalam hal yang ini mungkin ada delik percobaan. Selanjutnya, pemidanaan terhadap percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana yang untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Tetapi tidak dipidana yaitu apabila melanggar pasal 184 KUHP, 302, 501 ayat 5, dan 352 ayat 2 KUHP. Selanjutnya membahas tentang percobaan di luar KUHP, diatur dalam KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 /1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP, ini diserahkan kepada pengaturan UU tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khususnya tindak pidana khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, dianggap perbuatan selesai.